Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahman Hartanto dengan NIM H170230093 dari Geologi Batubara kelas C dan kelompok 4 juga akan memberikan materi terkait penjelasan kelompok 2 karena ketika perkuliahan offline tidak sempat atau tidak kebagian dalam mempresentasikannya. Di mana kelompok 2 ini memiliki tema komposisi unsur pada masalah batubara yang mencakup perbedaan karakteristik kimia pada kelompok masalah utama. Di mana kelompok masalah utama yang pertama ada vitrinit, di mana vitrinit berasal dari jaringan tumbuhan berkayu seperti batang, akar, dan jaringan selulosa yang mengalami proses pembatubaraan atau qualification. Kelompok ini merupakan komponen utama dalam pada sebagian besar batubara, di mana cirinya warna relatif cerah hingga keabu-abuan. Kemudian berperan penting dalam pembentukan kokas atau cooking coal, di mana contoh masalah ini ada thelinite, collothelinite. Kemudian kelompok masalah yang kedua ada liptinite, di mana liptinite ini berasal dari bagian tumbuhan yang kaya akan senyawa hidrokarbon seperti lilin, resin, spora, kutikula daun, dan ganggang alga, dengan cirinya warna gelap pada cahaya pantul tetapi sangat terang pada fluoressensi. Kandungan hidrogen tinggi, mudah menghasilkan minyak dan gas saat pemanasan, berpotensi sebagai sumber hidrokarbon. Contoh submasalahnya ada sporinite, cutinite, resinite. Kemudian yang ketiga ada intertinite, yang berasal dari material tumbuhan yang telah mengalami oksidasi kuat atau membakar alami selama tertimbun, dimana cirinya ada warna sangat terang atau berwarna putih pada mikroskop, reflektasinya tinggi dengan kandungan karbon tinggi tetapi reaktivitasnya mudah, yang artinya sulit terbakar, dimana contoh masalahnya ada fusinite, semifusinite, dan interdotrinite, dimana itu merupakan kelompok kolesterol. Dan kemudian ada unsur-unsur dari batubara. Yang pertama ada karbon, yang merupakan unsur dominan dalam batubara dan berperan sebagai indikator utama tingkat kematangan atau coal rank, dengan kandungan karbon meningkat secara progresif dari batubara peringkat rendah menuju paling tinggi, yaitu antrasit. Semakin tinggi kandungan karbon, semakin besar energi yang dihasilkan saat pembakaran. Oleh karena itu, batubara dengan kandungan karbon tinggi umumnya digunakan untuk kebutuhan energi intensif seperti industri metalurgi, di mana karbon ini juga memiliki peran utama dalam menentukan nilai kalor atau calorific value. Kemudian ada hidrogen, yang merupakan unsur penting dalam struktur hidrokarbon yang menyusun bahan organik batubara, di mana kandungan hidrogen cenderung menurun dengan meningkatnya coal rank karena terjadinya pemutusan ikatan dan pelepasan senyawa volatile selama proses pematangan geologi. Batubara dengan kandungan hidrogen tinggi biasanya memiliki potensi yang lebih besar dalam menghasilkan bahan bakar cair dan gas. Kemudian ada kandungan oksigen, di mana kandungan oksigen yang tinggi mencirikan batubara peringkat rendah yang belum mengalami proses pematangan sempurna. Selama qualification, oksigen dilepaskan dalam bentuk CO2 dan H2O sehingga kandungannya menurun pada batubara peringkat tinggi. Secara teknisnya, oksigen memiliki efek negatif terhadap kualitas batubara dikarenakan menurunkan nilai kalor, juga meningkatkan sifat reaktif terhadap oksidasi dan mengurangi stabilitas penyimpanan, sehingga batubara dengan kandungan oksigen rendah dianggap lebih berkualitas. Kemudian ada nitrogen, di mana nitrogen ini berasal dari bahan organik seperti protein dalam material tumbuhan material tumbuhan asal batubara di mana kandungan nitrogen dalam batubara relatif kecil dibandingkan unsur lainnya. Saat pembakaran, nitrogen dapat membentuk senyawa nitrogen oksida yang dimana hal ini sebagai polutan udara berbahaya. Selain itu, distribusi nitrogen dalam batubara juga berkaitan dengan tipe masalah dan kondisi pembentukan awal material organik. Kemudian ada kandungan sulfur, di mana kandungan sulfur ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan, khususnya kondisi reduksi dan keberadaan air laut. Sulfur merupakan parameter penting dalam penilaian kualitas batubara karena menghasilkan gas CO2 saat pembakaran, yang dimana menyebabkan hujan asam, menimbulkan korosi pada peralatan industri batubara. Dengan kandungan sulfur rendah lebih disukai untuk penggunaan energi karena lebih ramah lingkungan.
Karena sulfur ini juga selain menekan biaya pengolahan, memerlukan teknologi untuk desulfurisasi atau penjernihannya yang mahal, dan juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius terhadap adanya si kandungan sulfur yang tinggi. Sekian penjelasan dari PPT kelompok 2. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.